Gue tekankan dulu, stoikisme itu bukan aliran kepercayaan, bukan Stoicism agama, dia itu aliran atau stoicisme. Jangan menginginkan yang nggak mampu. ya di luar kuasamu, tapi inginkanlah yang memang jalankan dalam keseharian. Dan kalau Stoikism. misal Halo sahabat-sahabat Alur sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola pemikiran stoikisme yang semakin diminati oleh banyak orang. Memang sih banyak para YouTubers yang telah membahas tentang materi-materi stoikisme ini. Sebut saja Ferry Irwandi, Marisa, Gita Wirjawan, dan Fahrudin Faiz. Memang sih kalau membahas tentang stoikisme selalu menarik untuk dibahas. Tapi, tahukah kalian siapa sih tokoh atau filsafat yang pertama kali mempopulerkan pemikiran dari stoikisme ini? Yap, dia adalah Marcus Aurelius. Oke, mari kita mengenal series tokoh tersebut. Nah, Marcus Aurelius ini adalah seorang kaisar Romawi yang memerintah pada tahun 161 hingga 180 Masehi. Ia lahir pada tahun 121 Masehi di kota Rome dari keluarga kelas atas. Setelah kematian ayahandanya, Marcus Aurelius ini diadopsi oleh Kaisar Antonius Pius dan dijadikan ahli waris tahta kekaisaran Romawi. Ia menikahi sepupunya sendiri yang bernama Faustina dan memiliki 13 orang anak. Sebagai seorang kaisar, Marcus Aurelius memimpin pasukan Romawi dalam pertempuran melawan suku-suku barbar di perbatasan Romawi. Ia juga dikenal sebagai seorang filosofis dan menulis catatan pribadinya yang terkenal dengan judul Meditation atau Pertimbangan. Buku-buku tersebut berisi tentang refleksi-refleksi pribadi Marcus Aurelius mengenai moralitas, kebajikan, dan hidup yang bijaksana. Marcus Aurelius meninggal pada tahun 180 Masehi selama kampanye militer melawan suku Germanik di perbatasan utara Romawi. Ia dianggap sebagai salah satu kaisar Romawi yang paling bijaksana dan dihormati, terutama karena filosofi hidupnya yang diwariskan dalam karya-karyanya yang terkenal. Nah, salah satu karya yang terkenal yaitu adalah buku Meditation, di mana banyak buah pemikiran stoikisme di dalamnya. Pemikiran Marcus Aurelius ini terutama dipengaruhi oleh filosofi stoikisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat Yunani kuno. Sebagai seorang stoik, Marcus Aurelius menganggap bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui kebajikan moral. Dalam karyanya Meditation, Aurelius menekankan pentingnya untuk hidup dalam keseimbangan, menerima keadaan sebagaimana apa adanya, dan mengendalikan emosi. Ia juga menekankan pentingnya berbuat baik kepada orang lain dan berkontribusi kepada masyarakat. Menurut Aurelius sendiri, hidup harus dijalani dengan cara yang penuh arti dan bermanfaat. Dan sebagai manusia, kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri kita sendiri dan mengembangkan potensi kita. Selain itu, Aurelius juga menekankan pentingnya menerima kematian sebagai bagian dari siklus alami kehidupan dan kematian, dan menganggapnya sebagai sebuah kesempatan untuk bersatu dengan alam semesta. Dalam filosofi politiknya, ia berpendapat bahwa pemerintah harus berfungsi untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan melindungi keadilan. Ia juga menekankan pentingnya untuk menghindari korupsi dan menolak segala bentuk kekuasaan mutlak, serta mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Secara keseluruhan, pemikiran Marcus Aurelius ini menekankan pentingnya hidup dengan kebijaksanaan dan moralitas, menerima keadaan sebagaimana apa adanya, berkontribusi pada masyarakat, dan hidup dalam keseimbangan dengan alam dan sesama manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemikiran Marcus Aurelius di masa kini? Apakah masih relevan? Dan apakah masih banyak orang-orang yang berprinsip ala stoikisme ini? Pemikiran Marcus Aurelius tetap relevan pada masa kini karena banyaknya konsep yang diajukan. Olehnya itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia politik tentunya. Berikut adalah beberapa hal yang menunjukkan relevansi pemikiran Marcus Aurelius pada masa kini. Yang pertama yaitu konsep kebajikan dan moralitas. Konsep kebajikan dan moralitas yang ditekankan oleh Marcus Aurelius masih sangat relevan dengan masa kini. Kita masih dihadapkan pada berbagai persoalan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, dalam konsep-konsep tersebut dapat membantu kita untuk hidup dengan baik. Yang kedua, konsep penerimaan dan kontrol emosi. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan, kemampuan untuk menerima keadaan dan mengendalikan emosi menjadi salah satu keterampilan penting. Konsep penerimaan dan kontrol emosi yang ditekankan oleh Marcus Aurelius di sini dapat membantu kita mengatasi stres, kecemasan, dan tantangan hidup lainnya. Nah, yang ketiga, pemikiran politik Marcus Aurelius yang masih relevan pada masa kini karena banyaknya negara yang masih menghadapi tantangan yang sama dalam membangun pemerintahan yang adil dan menghindari korupsi tentunya. Konsep pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin politik saat ini. Dan yang terakhir adalah konsep kematian. Konsep kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan dan kematian dapat membantu kita mengatasi ketakutan dan kecemasan terhadap kematian tersebut. Ini dapat membantu kita dalam hidup menjadi lebih berani, mengejar tujuan, dan hidup lebih tegas tentunya. Nah, konsep pemikiran Marcus Aurelius ini tentunya masih sangat relevan pada masa kini. Konsep-konsep yang diajukan olehnya dapat membantu kita hidup dengan lebih bijaksana, bermakna, dan menjalani kehidupan yang lebih baik secara moral dan beretika. Beberapa tokoh terkenal yang menganut dan terinspirasi oleh pemikiran Marcus Aurelius seperti Epictetus, Seneca, Immanuel Kant, Nietzsche, George Washington, Tim Ferriss, dan Nelson Mandela yang seorang tokoh politik dan pejuang hak asasi manusia yang berasal dari Afrika Selatan. Mandela pernah membaca buku Meditation, karya Marcus Aurelius tersebut selama masa tahanannya dan menganggapnya sebagai sumber inspirasi dalam menghadapi kesulitan hidup. Dia juga mengutip kata-kata Marcus Aurelius dalam pidatonya, yaitu kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah dengan baik dan pastikan bahwa kamu tidak memelihara pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan sifat yang rasional. Kutipan ini mencerminkan ajaran Stoik yang mengedepankan kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan dan meyakini bahwa pemikiran yang baik dapat membantu mencapai kebahagiaan. Nelson Mandela yang banyak terinspirasi oleh ajaran Stoik memakai kutipan ini untuk mengilustrasikan pentingnya menjaga kualitas pikiran agar menciptakan kebahagiaan hidup yang berkelanjutan. Oke, cukup sekian konten video kali ini. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat Alur. Tetap like, komen, dan subscribe tentunya. Sampai ketemu di konten series mengenal tokoh. See you next time.